Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Abdul Muttalib merupakan ayah dari Nabi Muhammad SAW yang belum pernah beliau temui dalam keadaan hidup. Beberapa riwayat menyebutkan, Abdullah meninggal dunia saat Nabi Muhammad masih dalam kandungan Aminah. Semasa hidupnya, Abdullah dikenal sebagai seorang pria tampan. Senyuman khas Abdullah terkenal sebagai senyuman yang paling lembut di kawasan Jazirah Arab. Namun dalam perjalanan hidupnya, Abdullah sempat hampir disembelih sebagai kurban dari sebuah nazar sang ayah, Abdul Muttalib. Bagaimanakah kisah Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah Nabi Muhammad SAW, yang hampir dijadikan kurban demi sebuah nazar sang ayah? Berikut ulasan singkat yang kami rangkum dari Sirah Nabawiyah, karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, bersumber dari kitab Ar-Rahikul Mahtum. Abdullah merupakan putra bungsu dari Syaibah bin Hashim, atau lebih dikenal dengan nama panggilannya, Abdul Muttalib dan Fatimah binti Amr. Abdullah bin Abdul Muttalib lahir pada tahun 546 Masehi, atau 78 sebelum Hijriah. Dan meninggal antara tahun 570 sampai 571 Masehi atau 53 sampai 52 sebelum Hijriah, di usia antara 24 sampai 25 tahun. Silsilahnya, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Galib bin Fir bin Malik bin An-Nadal bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mutlar bin Nizar bin Ma'at bin Adnan. Tidak banyak sejarawan yang mencatat masa kecilnya. Tidak ada seorang pun yang mampu melukiskan sosok Abdullah bin Abdul Muttalib secara detail. Namun mengikuti perkataan Nabi SAW bahwa saat seseorang semakin bertambah umurnya, dia akan semakin menyerupai bapaknya. Maka cukuplah meraba sosok Abdullah bin Abdul Muttalib dari sifat-sifat yang ada pada diri anaknya, Muhammad SAW. Diceritakan, suatu hari, Makkah tengah mengalami paceklik. Masalah ini tentunya membuat Abdul Muttalib bingung, karena ribuan jamaah haji akan segera datang ke Makkah. Abdul Muttalib merupakan tokoh Quraisy yang berpengaruh, yang bertugas menyediakan minuman dan bantuan yang diperlukan untuk jamaah haji. Akhirnya Abdul Muttalib mengumpulkan para kabilah Quraisy untuk memecahkan permasalahan ini. Di tengah perbincangan, mereka teringat akan kabar sumur yang tak pernah kering sepanjang masa. Sumur itu bernama Zamzam. Sayangnya, sumur itu dikabarkan telah berabad-abad hilang, dan tidak ada yang tahu persis letak lokasi sumur itu berada. Hingga di suatu malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada Abdul Muttalib lewat mimpinya. Tiba-tiba Abdul Muttalib terbangun dari tidurnya. Ia membayangkan bahwa matahari telah terbit. Ternyata ia mendapati dirinya masih di pertengahan malam. Keheningan yang luar biasa menyelimuti gurun yang terbentang. Ia kemudian menuju pintu kemahnya, lalu menyaksikan bintang-bintang yang bersinar di langit. Dunia masih terlihat diselimuti dengan malam. Ia pun segera kembali menutup pintu kemahnya dan tidur. Belum lama ia dikuasai oleh rasa kantuk yang amat sangat, sehingga ia kembali bermimpi yang kedua kalinya. Kali ini segala sesuatunya terlihat jelas. Sesuatu yang besar memerintahkannya untuk melaksanakan perintah yang sangat penting, seraya berkata, "Galilah Zamzam." Dalam mimpinya itu, ia bertanya, "Apakah itu Zamzam?" Kemudian untuk kedua kalinya, perintah itu mengatakan bahwa ia diperintahkan untuk menggali Zamzam. Tidak lama Abdul Muttalib melihat sesuatu yang bersembunyi, sehingga ia pun berdiri di tempat tidurnya dengan hati yang berdebar keras. Kemudian Abdul Muttalib bangkit, lalu ia membuka pintu kemahnya, dan pergi ke gurun yang luas. Di sana ia berkata, "Apakah arti Zamzam?" Pasti Zamzam adalah sebuah sumur,
Tetapi apa yang diinginkan oleh suara yang datang dalam tidur itu? Apakah agar menggali sumur? Di sana tidak ada jawaban, selain satu jawaban dari pertanyaannya, yaitu, agar orang-orang yang berhaji dan berkeliling di sekitar Ka'bah dapat meminumnya. Tetapi apa nilai dari sumur itu sendiri? Bukankah di sana terdapat banyak sumur yang dapat diminum oleh orang-orang yang berhaji? Kemudian Abdul Muthalib duduk di tengah-tengah gurun pasir, di pertengahan malam, ditemani bintang-bintang, sembari merenungkan akan cerita lama, yang mengatakan tentang sumur yang memancar darinya air, sebagai akibat dari pukulan kaki Nabi Ismail alaihi salam, dan sumur itu telah binasa dengan perjalanan zaman. Akhirnya matahari terbit di atas gurun Jazirah Arab. Kemudian Abdul Muthalib keluar, untuk menemui orang-orang Quraisy, dan menceritakan kepada mereka bahwa ia akan menggali sebuah sumur di suatu tempat. Ia menunjukkan ke tempat yang dimana ia diberitahu oleh suara yang ada dalam mimpinya. Saat itu, pembesar-pembesar Quraisy menentang keras keinginan Abdul Muthalib. Karena tempat yang diisyaratkan oleh Abdul Muthalib terletak di antara dua berhala, dari berhala-berhala yang biasa disembah oleh penduduk setempat, yaitu berhala Isaf dan Nailah. Mereka mengetahui bahwa Abdul Muthalib tidak mempunyai sesuatu, kecuali seorang anak laki-laki yaitu Al-Harits. Sehingga tidak ada yang bisa menolong dan memperkuat, serta melaksanakan keinginan-keinginannya itu. Pada saat itu, di kawasan negeri Arab dipenuhi dengan kabilah-kabilah, yang terjalin suatu ikatan fanatisme kesukuan yang kuat, dan usaha untuk melindungi keluarga yang sangat menonjol. Abdul Muthalib merasa bahwa usahanya untuk meyakinkan kaumnya agar mengizinkan untuk menggali sumur itu sia-sia. Akhirnya Abdul Muthalib pergi, dalam keadaan sedih. Ia berdiri di hadapan Ka'bah dan mengungkapkan suatu nazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berkata, "Jika aku mendapat 10 anak laki-laki dan mereka menginjak usia dewasa, sehingga mereka mampu melindungiku saat aku menggali sumur Zam-Zam, maka aku akan menyembelih salah seorang dari mereka di sisi Ka'bah, sebagai bentuk kurban." Pintu langit pun terbuka untuk doanya, sehingga belum sampai berlangsung 1 tahun, istrinya melahirkan anak yang kedua, dan setiap tahun ia melahirkan anak laki-laki, sampai pada tahun yang ke-9, Abdul Muthalib mempunyai 10 anak laki-laki. Anak yang paling kecil diberi nama Abdullah. Abdullah memang berbeda dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Raut mukanya lebih rupawan, tingkahnya yang saleh, dan kecerdasannya, sehingga membuat kedua orang tuanya sangat menyayanginya. Berlalulah waktu, anak-anak Abdul Muthalib pun menginjak usia dewasa. Abdul Muthalib teringat bahwasannya ia pernah bernazar, ia pun bersiap-siap untuk mengorbankan salah satu anaknya, sebagai bentuk dari pelaksanaan nazarnya. Dilakukanlah undian atas 10 anaknya itu, maka keluarlah nama anaknya yang paling kecil, yang paling disayanginya, yaitu Abdullah. Abdul Muthalib menangis sejadi-jadinya, ia tidak siap dan rela kalau harus menyembelih Abdullah. Ia terus berharap dan berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menyelamatkan putranya, seperti ketika Ismail di pangkuan Ibrahim, yang digantikan dengan domba. Kemudian, Abdul Muthalib pun terlihat mulai tegar akan pelaksanaan nazarnya. Terlihat bahwa kecintaannya kepada Sang Khalik dan harga dirinya lebih tinggi daripada hatinya yang hancur. Ia pun bersiap menyembelih Abdullah. Demi memenuhi nazarnya, Abdullah pun dibawa ke hadapan Ka'bah. Abdul Muthalib lekas mencabut pisau yang ia selipkan di badannya. Ketika baja tajam itu nyaris menyentuh leher putranya, beberapa petinggi Quraisy yang ada di sekitarnya berusaha mencegahnya. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan Abdullah disembelih. Abdullah saat itu terkenal sebagai seorang pemuda yang bersih di kawasan Arab. Ia telah menarik banyak simpati dari penduduk di sekitarnya.
Abdullah tidak pernah menyakiti seseorang pun, bahkan ia tidak pernah meninggikan suaranya lebih dari orang lain. Senyuman khas Abdullah terkenal sebagai senyuman yang paling lembut di kawasan Jazirah Arab. Muatan rohaninya demikian jernih, dan hatinya yang mulia, menyerupai sebuah kebun di tengah-tengah gurun. Oleh karena itu, semua orang Quraisy datang kepada Abdul Muthalib dan menentang usaha penyembelihan Abdullah. Para pembesar Quraisy berkata, lebih baik kami menyembelih anak-anak kami, daripada ia harus disembelih, dan menjadikan anak-anak kami sebagai tebusan baginya. Kami tidak akan menemukan seseorang pun yang lebih baik dari dia. Seandainya kami menyembelihnya, pertimbangkanlah kembali masalah itu, dan biarkan kami bertanya kepada kahin. Abdul Muthalib terlihat tidak mampu menghadapi tekanan ini, lalu ia mempertimbangkan kembali apa yang telah ditetapkannya. Mereka menganjurkan agar Abdul Muthalib segera menemui seorang kahin atau peramal, dukun, yang dipercaya untuk menanyakan apa yang sebaiknya ia perbuat. Mereka pun bergegas menemui kahin. Kahin berkata, berapakah taruhan yang kalian miliki? Mereka menjawab, 10 ekor unta. Kahin itu berkata, datangkanlah 10 unta, lalu lakukanlah undian atasnya, dan atas nama Abdullah. Jika undian datang padanya, maka tambahlah 10 ekor unta lagi, lalu ulangilah terus undian tersebut, sampai tidak keluar lagi nama Abdullah. Kemudian dilakukanlah undian atas nama Abdullah, dan atas 10 ekor unta yang besar. Undian itu pun mengeluarkan terus nama Abdullah, sehingga Abdul Muthalib menambah 10 ekor unta lagi, kemudian lagi-lagi yang keluar nama Abdullah, mereka pun menambah 10 ekor unta lagi, sampai jumlah unta itu telah mencapai 100 ekor. Setelah itu, datanglah nama unta tersebut. Saat itu, penduduk sangat gembira, karena melihat Abdullah berhasil diselamatkan. Kemudian disembelihlah 100 ekor unta di sisi Ka'bah, mereka pun membiarkannya, dan mereka tidak melarang siapapun yang menginginkannya, baik manusia ataupun binatang buas. Dari sinilah, berlaku ketetapan diat atau tebusan, bagi seorang pembunuh yang tidak dikisyas, maka diwajibkan untuk membayar diat yang berjumlah atau senilai dengan 100 ekor unta. Sebelumnya, diat di kalangan orang Quraisy dan bangsa Arab, secara keseluruhan dihargai dengan 10 ekor unta. Namun sejak peristiwa itu, maka dirubah menjadi 100 ekor unta, yang kemudian dilegitimasi oleh Islam. Abdul Muthalib sangat gembira atas keselamatan anaknya, yang sudah terbebas dari nazarnya itu. Abdullah putra bungsunya, sekarang sudah cukup dewasa, dan sudah waktunya ia dinikahkan dan berkeluarga. Sebagai seorang ayah yang baik, ia tahu betul siapa jodoh yang paling tepat untuk putranya itu. Lalu ia menetapkan untuk menikahkannya dengan gadis terbaik di Jazirah Arab. Pada suatu hari, Abdul Muthalib membawa 1 ekor unta yang telah disembelihnya ke rumah Wahab bin Abdul Manaf, ketua kabilah Bani Zuhroh, untuk melamar putrinya Aminah binti Wahab, yang dipandang sebagai semulia-mulianya perempuan Quraisy dari sisi nasab dan kedudukannya waktu itu. Sejak kecil, Abdullah telah mengenal Aminah dengan sangat baik. Namun sesuai adat yang berlaku turun-temurun, begitu Aminah menginjak usia remaja, ia tidak lagi dapat keluar rumah secara bebas, sampai ada seseorang yang melamarnya, sehingga keduanya sudah lama tidak pernah bertemu. Sebagai seorang ayah yang penuh perhatian, Abdul Muthalib menyadari bahwa putranya itu memiliki perasaan khusus terhadap Aminah. Akhirnya, tibalah hari yang membahagiakan bagi Abdul Muthalib dan Bani Hashim. Mereka akan menikahkan Abdullah bin Abdul Muthalib dengan Aminah binti Wahab. Dengan mengenakan pakaian terbaik, Abdul Muthalib menggandeng Abdullah, anak lelakinya yang berusia 25 tahun, menyusuri pinggiran kota Makkah. Sebelum tiba di kediaman mempelai perempuan, mereka harus melewati permukiman Bani Asad,
salah satu dari suku Quraisy yang mempertahankan kepercayaan Nabi Ibrahim alaihissalam di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Pada saat itulah, mereka bertemu dengan Qutailah, yang tampaknya sengaja menunggu di depan pintu rumahnya. Dialah perempuan di kalangan masyarakat Quraisy, bukan hanya terkenal karena kecantikan wajah dan perilakunya, melainkan juga karena kabilahnya, Bani Asad, kabilah alim, ahli kitab. Selain Qutailah, nama-nama tersohor dari kabilah itu, antara lain, Khadijah radhiyallahu anhu, dan Warakah. Qutailah tak bisa menahan diri untuk tidak menyapa Abdullah. Saudara perempuan pendeta Warakah itu terang-terangan meminta Abdullah agar menjadikan dirinya sebagai istri. Wajah Abdullah memerah oleh lamaran spontan Qutailah, dan dengan tersipu dia menjawab dirinya akan menikahi Aminah, perempuan dari Bani Zuhra. Qutailah sudah menduga Abdullah akan menolaknya, tetapi dia tidak mengira Abdullah akan menikahi Aminah. Maka mendengar jawaban Abdullah, Qutailah tak bisa berbuat apa-apa, kecuali hanya terus berdiri di depan pintu rumahnya. Abdullah memang menarik perhatiannya. Pemuda dari Bani Hashim itu terkenal di masyarakat Makkah sebagai pemuda tampan. Tetapi bukan soal itu yang menarik perhatian Qutailah. Pagi itu, Qutailah melihat cahaya pada wajah Abdullah yang seolah-olah memancar dari luar dunia. Ia tidak berhenti melihat Abdullah, bahkan ketika mereka sudah berjalan menjauh dari halaman rumahnya. Pernikahan Aminah binti Wahab dengan Abdullah bin Abdul Muthalib, seorang pemuda yang paling mulia dan paling dicintai oleh orang-orang Quraisy, terjadi antara tahun 570 sampai 571 Masehi. Qutailah kembali berjumpa dengan Abdullah sehari setelah Abdullah menikahi Aminah. Ketika Abdullah kembali melewati jalan di depan rumahnya, Qutailah tidak mau lagi menyapa, kendati matanya tetap menatap tajam. Abdullah pun keheranan dengan perubahan sikap Qutailah, dan ketika Abdullah bertanya penyebabnya, Qutailah menjawab, "Cahaya yang ada padamu kemarin telah menghilang, hari ini engkau tidak lagi bisa memenuhi harapanku." Sesungguhnya cahaya yang terpancar dari wajah Abdullah adalah nur yang agung kekasih Allah, telah berpindah ke rahim yang mulia Sayyidah Aminah. Abdullah tinggal bersama sang istri tidak lebih dari 10 hari. Bulan madu yang dilalui pasangan muda tersebut amatlah singkat. Abdullah harus segera bergabung dengan kafilah perdagangan keluarganya. Abdullah pun mengikuti kafilah tersebut dan akan melakukan perjalanan bersama kafilah perdagangan Quraisy menuju Syam. Itu merupakan kesempatan terakhir yang diperoleh Aminah binti Wahab bersamanya. Wajah Abdullah yang terlihat berseri-seri mengucapkan selamat tinggal kepada Aminah, lalu setelah itu bayangan wajahnya tersembunyi bersama kafilah, dan mereka pun menghilang. Aminah tidak mengetahui bahwa itu merupakan kesempatan terakhir untuk bertemu, setelah beberapa hari dari pernikahannya. Namun waktu yang amat singkat tersebut, bukan berarti tidak memiliki makna penting. Karena beberapa hari setelah pernikahannya, Aminah sempat bercerita kepada suami tercinta bahwa ia bermimpi melihat sinar terang benderang memancar di sekeliling dirinya. Sinar itu begitu terang, sehingga seakan ia bisa melihat istana Bukhara di Syam. Dalam mimpi itu, ia mendengar suara, "Engkau telah hamil dan akan melahirkan orang termulia di kalangan umat ini." Tampaknya, mimpi inilah yang menjadi penyemangat hidup Aminah selama kepergian Abdullah. Ia menyadari bahwa perjalanan dagang suaminya akan memakan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Sampai di suatu hari di bulan kedua, ia mendengar kabar akan kedatangan rombongan dagang suaminya. Sungguh senang hati Aminah, ia pun segera mempersiapkan diri menyambut kepulangan suami tercinta. Namun kegembiraan itu segera sirna, karena ternyata Abdullah tidak berada di antara rombongan tersebut. Abdul Muthaliblah yang langsung datang mengabarkan
bahwa Abdullah tiba-tiba menderita demam tinggi di saat perjalanan pulang. Akhirnya Abdullah terpaksa ditinggalkan di Yasrib, Madinah. "Tidak usah terlalu khawatir anakku, suamimu akan segera kembali begitu ia pulih. Aku telah meminta Al-Harits agar menjaganya selama ia sakit. Bersabarlah Aminah. Berdoalah agar ia segera sehat," begitu hibur Abdul Muthalib kepada menantunya. Tetapi rupanya Allah berkehendak lain. Setelah menanti 2 bulan lamanya, akhirnya Al-Harits pulang ke Mekah dengan membawa kabar duka. Adik bungsunya yang baru beberapa bulan lolos dari nazar ayahnya telah meninggal dunia. Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal di saat ia berusia 25 tahun. Kabar kematian Abdullah dengan cepat tersebar, dan sangat memilukan hati orang-orang yang mendengarnya. Kabar itu akhirnya sampai kepada istrinya Aminah. Aminah menangis terseduh-seduh, ia terlihat ingin menyampaikan pertanyaan yang tidak mengetahui jawabannya. Seolah-olah ia ingin bertanya, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menebusnya dengan 100 unta, jika kemudian dia menetapkan kematian untuknya. Tiba-tiba, ada yang bergerak dalam rahimnya. Aminah pun mulai mengetahui bahwa ia sedang hamil. Aminah pun menangis 2 kali. Pertama ia menangis untuk dirinya sendiri, dan kali ini ia menangis untuk anak yang ditinggal mati ayahnya sebelum ia sempat dilahirkan. Aminah tidak pernah mengetahui sebelumnya bahwa ayahnya akan meninggal saat ia dilahirkan, sehingga janin yang dikandungnya itu akan menjadi anak yatim. Kelak anak yatim ini akan menanggung beban anak-anak yatim dan orang-orang fakir, serta orang-orang yang sedih di muka bumi. Ia akan menjadi nabi dan rasul yang terakhir. Ia akan menjadi rahmat yang dihadiahkan kepada manusia, dan tidak akan mengetahui makna rahmat kecuali orang yang merasakan penderitaan dan kepahitan. Inilah anak kecil yang sebelum dilahirkan telah menelan kesedihan. Janin itu, yang nantinya akan menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari demi hari telah berlalu, hilanglah tangisan penderitaan, dan mata Aminah pun telah mengering, namun kesedihannya tampak menyerupai sebuah pohon yang tumbuh bersama kehausan. Kesedihannya itu mulai tidak terlihat ketika ia menyadari bahwa janin yang dikandung tidaklah memberatkannya. Sebaliknya, ia merasakan betapa ringannya janin yang dikandungnya, bagaikan merpati yang berkeliling di seputar Ka'bah. Maka tidak ada wanita yang lebih bahagia darinya dengan kehamilan yang ringan itu. Dengan penjelasan singkat ini, semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran di balik kisah Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab, ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW, dan kehidupan yatim Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya manusia dapat menjadi mulia hanya karena diangkat menjadi mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekuatannya bukan dari orang tua, juga harta dan kedudukan. Ketika seseorang mentaati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan kebaikan. Sehingga hanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan melindunginya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita agar kita mampu mengambil hikmah, sehingga dapat mengambil pelajaran dan istiqomah di dalam keimanan dan kebenaran. Wallahu a'lam bishshawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.